Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar Ananda Sholih Sholihah Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ananda Sholih Sholihah Ibu, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Pi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita mulai dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama beristighfar tadi. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dosa Ananda Sholih Sholihah, dosa Abi dan Umi, dan dosa ibu guru semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Sholih Sholihah, mari sama-sama kita buka Al-Quran di surah Hud ayat yang ke-114. Kemudian mari simak bacaan yang akan Ibu bacakan sekarang. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulfam minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pada pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam dalil yang sudah kita bacakan tadi, menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat pada siang dan malam. Kenapa Allah tidak mengatakan secara langsung seperti pada ayat-ayat lainnya, lakukanlah sholat 5 waktu? Jadi sebenarnya selain sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk kita lakukan, juga terdapat sholat-sholat sunnah lain yang telah Allah syariatkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ananda Sholih Sholihah Ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat-sholat sunnah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mempelajari tentang sholat sunnah, kita mengetahui betapa pentingnya sholat sunnah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan sholat-sholat sunnah yang akan kita pelajari nanti di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Baiklah,
sebelum kita mengetahui tentang macam-macam sholat sunnah yang ada di dalam Islam, untuk terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui apa itu maksud sholat, kemudian apa itu maksud sunnah, dan apa itu maksud sholat sunnah. Nah, sholat adalah dari segi bahasa ia bermaksud doa. Doa kepada siapa Ananda Soli Soliha Ibu? Betul Bang Afifi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi istilah, sholat bermaksud perbuatan ataupun ibadah kita yang kita mulai dengan takbiratul ihram, kemudian kita akhiri dengan salam. Kemudian perbuatan tersebut sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Kemudian apa itu sunnah? Nah, sedangkan sunnah segala sesuatu yang dilakukan ataupun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, perbuatan dari segi perbuatan, dari segi ucapan, dari segi diamnya Rasulullah, kemudian ketetapan Rasulullah ataupun sifat Rasulullah, semua itu berasal ataupun bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, sifatnya Rasulullah, itu yang dinamakan dengan sunnah. Dan sunnah lainnya juga berarti perbuatan yang jika kita lakukan, Allah memberikan kita semua pahala. Jika kita tinggalkan, kita tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan dosa. Iya, Kak Aisyah, betul sekali. Oke, kemudian Bu Fitri, kata Kak Nadira ya, Kak Nadira nanya, sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan di luar sholat fardu. Selain sholat fardu, sholat sunnah itu yang dilakukan di luar waktu sholat fardu ataupun selain sholat fardu. Kemudian sholat sunnah ini juga disebut dengan nawafil. Kenapa? Apa maksud nawafil? Nawafil ini pelengkap bagi sholat fardu. Jadi kita bisa menganalogikan ataupun mengibaratkan sholat fardu itu sebagai satu rumah. Rumah adalah sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ini pelengkap. Pelengkapnya seperti apa Bu Fitri? Kata Kak Dayana. Nah, pelengkapnya itu seperti jendela, meja, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Itu yang kita ibaratkan sebagai sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Kemudian yang keempat, sholat sunnah tahajud. Yang kelima, sholat sunnah witir. Yang keenam, sholat sunnah taubat. Dan yang ketujuh, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita mulai mengenal sholat sunnah rawatib. Atau bahasa lainnya, sholat sunnah rawatib ini dikenal dengan sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Apa itu sholat qabliyah dan apa artinya ba'diyah? Qabliyah itu sholat sunnah yang dilakukan qabla, sebelum, kemudian ba'diyah, ba'da, sholat sunnah yang dilakukan setelah. Sebelum dan setelah apa Bu Fitri? Sebelum dan setelah sholat wajib ataupun sholat fardu. Nah, pelajari sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah dikenal juga dengan sholat sunat qabliyah dan sholat sunat ba'diyah. Qabliyah yaitu sebelum, ba'diyah itu adalah selepas. Jadi sholat sunat yang dilakukan sebelum apa Ibu Fitri? Misalnya
Bang Hanif nanya gitu ya. Sebelum sholat fardu, misalnya sebelum sholat asar, sebelum sholat subuh, sebelum sholat zuhur, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini setiap sholat fardu memiliki sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Baiklah, kita lihat kepada sholat subuh terlebih dahulu. Perhatikan yang sudah Ibu tempelkan ya di depan. Yang pertama, ini sebelum, ini sesudah. Sedangkan di sini adalah sholat-sholat wajib yang selalu kita lakukan. Baiklah, kita lihat kepada sholat subuh. Sholat subuh, kira-kira ada nggak sholat qabliyahnya pada waktu sholat subuh? Iya, betul. Ada sholat qabliyahnya ketika sholat subuh. Sholat qabliyahnya itu adalah 2 rakaat. Kemudian apakah ada sholat ba'diyah? Tidak ada. Sholat subuh tidak dibenarkan untuk melakukan sholat ba'diyah. Kemudian sholat zuhur. Apakah di sini terdapat sholat qabliyah dan sholat ba'diyah? Bagaimana? Apakah di sini terdapat sholat qabliyah dan sholat ba'diyah? Ya, di sini terdapat sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Di sini sholat zuhur memiliki qabliyahnya 4 dan ba'diyahnya juga 4 rakaat. Kita bisa melakukan 2 rakaat, kita juga bisa melakukan 4 rakaat. Tetapi yang disunatkannya itu ada 4. Kemudian sholat asar. Sholat asar, apakah di sini terdapat sholat qabliyah dan sholat ba'diyah? Sholat asar ini sama dengan sholat subuh, tapi berbedanya pada jumlah. Sholat asar ada sholat qabliyahnya itu sebanyak 4 rakaat dan dilarang untuk melakukan sholat ba'diyah. Jadi tidak ada sholat ba'diyah pada waktu asar. Kemudian sholat maghrib. Apakah di sini terdapat sholat qabliyah dan sholat ba'diyah? Benar, Bang Raihan. Di sini terdapat sholat qabliyah dan sholat ba'diyah, yaitu 2 rakaat sebelum maghrib dan juga 2 rakaat setelah maghrib. Dan sholat isya sama halnya dengan sholat maghrib. Dia 2 rakaat sebelum maghrib isya dan 2 rakaat setelah isya. Baiklah Ananda Solihah Ibu, silakan diperhatikan. Kita ulangi sekali lagi. Sholat wajib ini memiliki sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Ketika sholat subuh hanya ada 2 rakaat sebelum subuh. Sholat zuhur itu terdapat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Sholat asar 4 rakaat sebelum dan tidak ada sesudah. Kemudian sholat maghrib 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Sholat isya juga sama seperti sholat maghrib, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui apa kelebihan daripada melakukan sholat rawatib ini. Kelebihan daripada melakukan sholat rawatib ini terdapat dalam sebuah hadis. Jika kita melakukan sholat rawatib, maka kita akan dibangun rumah di dalam surga oleh Allah. Seperti ayat yang sudah kita bacakan pada permulaan tadi, sholat sunnah rawatib ini mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan, insya Allah. Baiklah, untuk tugas Ananda Solihah pada hari ini, silakan Ananda buat rekaman video. Ananda melaksanakan sholat sunnah rawatib, boleh melaksanakan sunnah qabliyah dan juga boleh melaksanakan sunnah ba'diyah. Kemudian untuk kesimpulan kita pada hari ini, sholat sunnah ini merupakan sebagai pelengkap
bagi sholat fardu kita. Mungkin ada sholat fardu kita yang kurang di sini, yang kurang dalam bab taharah, yaitu bersuci. Sholat sunnah rawatib ini bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardu ataupun ibadah fardu kita tadi ya. Kemudian sholat sunnah ini seperti yang telah kita bacakan di ayat Al-Quran yang awal tadi. Sholat sunnah ini mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, insya Allah. Dan Allah membangun sebuah rumah di surga, itu merupakan sebuah kelebihan ataupun sebuah keistimewaan kepada kita seandainya mendapatkan rumah bukan di dunia ya, tetapi di surga. Itu Masya Allah, subhanallah sekali. Insya Allah kita doakan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Solih-Solihah, mari kita tutup kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan niat sholat sunnah rawatib. Ini niat sholat sunnah rawatib untuk sholat duhur. Jika untuk sholat subuh atau sholat lainnya, maka cukup digantikan usolli sunnata zuhri kepada usolli sunnata subahi, atau usolli sunnatal asri, atau usolli sunnatal maghribi. Jadi niatnya usolli sunnatal zuhri raka'ataini qabaliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur 2 rakaat.